lapisan dari lapisan daripada dada itu sampai dengan lub, sampai dengan sir, itu bisa terbuka dengan satu kunci. Miftah adalah satu kunci untuk membuka lapisan-lapisan dada. Luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini luar biasa. Maka kenali. Banyak orang menyebut la ilaha illallah paling batas sehari sekali 9 kali. Kapan? Wa ala ibadillahi sholihin. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Rakaat berikutnya wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh nyimpang sedikit ya? Boleh. Bapak Ibu tahu dari mana la ilaha illallah? Bapak tahu la ilaha illallah dari mana? Belajar. Ada yang bisa jawab? Siapa yang masih merasa pertama kali bapak dan ibu mengucap la ilaha illallah itu kapan? Siapa yang masih ingat? Siapa yang pertama kali mengucap la ilaha illallah? Kapan bapak dan ibu mengucap la ilaha illallah yang pertama? Kalau ijab kabul yang pertama masih ingat kan? Sunat yang pertama, iya, mau berapa kali sunat pak? Ingat nggak waktu bapak ibu pertama kali sunat? Ingat? Ingat ya? Nikah? Ingat? Kalau la ilaha illallah pertama kali? Harinya ingat, kapan waktunya ingat? Subhanallah. Itu la ilaha illallah yang biasa. Ya, maaf, bukan merendahkan yang lain. Tidak. Saya berani dalam hal ini mempertanggungjawabkan sesuai dengan literatur yang ada. Jadi jujur kita lupa kapan pertama kali mengucap la ilaha illallah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kapan itu? Ya nggak tahu. Begitu ya. Tapi untuk yang sekarang ini, Bapak masih ingat nggak? Bapak tahu la ilaha illallah dari Ustadz siapa? Dari Ustadz Awab, kemudian disambungkan kepada para wakil talqin. Salah satunya almarhum al-maghfurlah Kiai Nur, betul? Kemudian mungkin dari wakil talqin yang lain, betul? Kemudian dari siapa lagi kira-kira? Pangarsa Abah ya, sebagai mursyid. Pangarsa Abah, betul? Pangarsa Abah dari siapa? Dari Abah Sepuh. Abah Sepuh dari siapa? Dari Syekh Tolha. Syekh Tolha dari siapa? Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Beliau dari siapa? Dari gurunya sampai ke Rasulullah, betul? Oke. Bapak udah terima kasih belum sama beliau? Allah Subhanahu wa ta'ala, karena jujur saja saya kenal la ilaha illallah dari guru saya. Saya kenal la ilaha illallah ini dari pangersa Aang Muhaimin Al-Aziz, orang yang pertama mentalkin saya. Saya kenal la ilaha illallah dari pangersa Ajengan Jejen, 2 tahun saya dibina. Saya mengenal la ilaha illallah dari pangersa Abah selaku mursyidnya. Kapan saya berterima kasih kepada beliau? Kapan berterima kasihnya? Nah, disinilah pentingnya ngaji. Kalau orang seperti pangersa Ajengan Jejen, orang soleh nggak? Pangersa Aang Muhaimin Aziz, orang soleh? Pangersa Abah orang soleh? Abah Sepuh orang soleh?
Syekh Tolhah orang soleh, Syekh Ahmad Khatib orang soleh. Kalau orang soleh itu dikumpulin, bahasa Arabnya apa? Hah? As-solihin, gitu ya. Kalau satu orang disebut soleh, kalau jamak disebut. Jadi kalau ada orang namanya solihin, harusnya orangnya banyak. Tapi nggak apa-apa. Pak Ustadz, arahnya kemana sih? Sabar. Saya harus membuat puzzle menggiring bola dulu. Saya tanya, beda nggak antara Bapak sekarang yang sudah ditalkin dengan saat Bapak dulu belum ditalkin saat sholat? Beda atau tidak? Saya tanya, lebih nikmat mana, yang sebelum ditalkin atau setelah ditalkin? Apa sebabnya? Saudara-saudara yang senantiasa dirahmati oleh Allah, banyak orang sholat itu nggak kuat banyak. Apalagi pas saat sholat nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, sholat sunnah khair 100 rakaat, orang langsung bilang enggak. Begitu ya? Kemudian dicarilah dalil-dalil yang membid'ah-bid'ahkan. Maaf, ini enggak gentle. Enggak mau ya enggak mau, jangan cari dalil yang bid'ah. Ya, kenapa mereka diajak sholat banyak itu enggak siap? Karena sholat itu berat. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun. Sholat itu kabiratun, berat. Kalau kita disuruh nonton tinju atau nonton bola antara Barcelona dengan Real Madrid, 2 kali 45 menit kuat? Kalau suruh zikir 45 kali 2, kenapa nggak kuat? Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ada satu kunci, karena Pak Dokter berharap saya menyampaikan kunci-kunci. Ada satu kunci kenapa ada orang yang sholat kuat dan ada yang tidak kuat sholat. Maaf ya, Bapak Ibu pernah nggak ngelihat salah satu alat elektronik video player yang di situ ada 3 warna kabel? Pernah? Kabel pertama biasanya warnanya kuning, kabel yang kedua biasanya warnanya hitam, kabel yang ketiga biasanya warnanya merah. Apa manfaat kabel itu? Kabel yang pertama untuk energi, power, supaya arus listriknya masuk. Kabel yang kedua untuk audio. Kabel yang ketiga untuk audio, yang kedua untuk visualnya. Betul? Ya, jadi ada apa? Energi, yang kedua suara, yang ketiga gambar. Betul? Baik. Boleh minum? Kokop aja ya. Tadi gelasnya ditaruh di bawah, takut kesenggol. Baik, kita lanjut. Bagaimana kalau kabel ini satunya dicopot? Kalau dicopot kabel energinya nggak nyambung. Energinya nyambung, tapi audionya dicopot, nggak ada suara. Gambarnya dicabut, ada? Baik. Sadar nggak Bapak bahwa ketika kita sedang tasyahud itu sesungguhnya kita menyambungkan 3 kabel. Yang pertama, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dalam tahiyat yang seperti ini
sesungguhnya kita sedang menyapa Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau ada ditanya apa sih arti tahiyat? Tahiyat itu artinya penghormatan. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Tahiyat itu adalah penghormatan. Kalau orang menghormat kepada yang lain biasanya diucapkan dengan apa? Salam, betul? Tapi kepada Allah saat bertemu dengan Allah tidak boleh diucapkan assalamu alayka ya Allah, nggak boleh. Nabi saat Mi'raj langit ke-1 ketemu dengan Nabi Adam, assalamualaikum. Ketemu dengan Nabi Idris langit kedua, assalamualaikum. Langit ketiga, assalamualaikum. 4, assalamualaikum. 5, assalamualaikum. 6, assalamualaikum. 7, assalamualaikum. Begitu masuk Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, apakah assalamualaikum? Apa yang kita baca? Apa yang kita baca begitu berhadapan dengan Allah? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Jadi menyapa Allah khusus dengan salamnya kepada Allah adalah tidak dengan salam tetapi dengan tahiyyat. Saya ulangi ya. Nabi langit kelima, assalamualaikum. Nabi masuk langit ke-6, assalamualaikum. Nabi langit ke-7, assalamualaikum. Begitu bertemu dengan Allah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatillah. Nah, disinilah maaf Bapak, kadang-kadang kita tidak memahami tahiyat, padahal berjumpa dengan Allah seperti halnya ibarat energi. Yang kedua, setelah kita baca tahiyat, baca apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kebayang? Kebayang. Berapa kabel yang sudah nempel? 2. Yang ketiga, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam kepada kami orang-orang Islam, ikhwan muslim. Wa ala ibadillahi sholihin, dan salam kami kepada orang-orang soleh. Oke? Coba kalau saya sholat, begitu saya sholat, ruku, i'tidal, sujud, duduk terakhir, suruh baca apa? Tasyahud, ya enggak? Suruh baca apa? Tasyahud. Begitu saya disuruh baca tasyahud, saya nggak pakai baca at-tahiyat, saya nggak pakai assalamu alayka, saya nggak pakai assalamu alayna, saya langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertanyaannya, bacaan tasyahud saya sah atau tidak? Bacaan tasyahud saya lengkap atau kurang?